Selamat siang teman-teman, karena di sini sudah siang. Ketemu lagi dengan aku Joshua Jedit. Kali ini kita mau jalan-jalan masih di Surabaya Timur. Jadi Surabaya Timur ini stoknya masih banyak ya teman-teman ya. Masih bejibun gitu ya. Tinggal kita milih lokasinya di sebelah mana, harganya berapa. Nah, kali ini Jedit ada di daerah Keputih teman-teman. Kalau kita tahu Keputih itu juga merupakan area padat di Surabaya Timur, dekat ke ITS ya teman-teman ya. ITS dari sini mungkin sekitar 10 menitan nutut nyampe sana. Terus ada East Coast, ada Pakuwon, Pakuwon City ya, perumahan elit itu gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat rumah di belakang Jedit ini adalah rumah yang sedang dijual. Ada 2 unit yang sedang dijual jajar teman-teman. Ini ukurannya 5x20, jadi panjang gitu ya ke belakang. Terus kalau kita lihat dari depan pun juga desainnya minimalis gitu ya, jadi nggak kuno, masih kekinian. Oke. Nah, karena lokasinya di Keputih teman-teman, jadi dekat juga ke Mer. Terus di luar area ini, di luar Keputih ini, keluar sedikit itu sudah banyak commercial area, banyak kafe-kafe. Jadi kalau mau nongkrong janjian sama teman itu bisa di sini. Ada kayak tropical, terus ada Janji Jiwa dan lain-lain ada di sini gitu ya. Terus ada rumah sakit juga, terus ada perbankan, itu juga lengkap di commercial area di dekat di sini. Oke, jadi kita langsung ke area sebelah sini teman-teman. Jadi ini adalah area carportnya. Bisa untuk sekitar 1 mobil, 2 mobil mungkin bisa, tapi mungkin agak susah ya. Terus di sebelah sini juga sudah ada tandonnya, tapi tandonnya agak muncul sedikit gitu ya. Bisa untuk 1 mobil dan juga untuk motor, sepeda masih bisa, masih oke. Kayak gitu. Terus ini juga sudah ada keran, kalau misalkan mau cuci mobil bisa. Oh, belum nyala gitu ya. Nah, ini adalah fasad depannya teman-teman. Kalau kita lihat dari depan, rumah ini minimalis ya. Terus warnanya juga nggak terlalu mencolok, tetap elegan, warna coklat tua dan coklat muda. Bisa kita lihat di belakang saya ini, Tara, kayak gitu. Terus untuk yang unit ini masih belum ready 100%, jadi sekitar 80%-an. Ada beberapa barangnya Pak Tukang yang masih ada di sini gitu ya. Kita masuk ke sebelah sini. Ini ada instalasi untuk sanyo, jadi tinggal pasang saja. Terus di sini ada teras juga waktu kita masuk rumah. Nah, aku suka warna terasnya. Warna terasnya ini abu-abu muda gitu ya teman-teman ya. Jadi ini jarang dipakai juga, abu-abu muda. Jadi kesan elegannya nambah. Oke, yuk kita masuk ke sebelah sini. Oke, silakan masuk. Come here. Jadi sekarang ini Jedit lagi ada di ruang tamunya ya. Karena ini lebarnya nggak terlalu gede, lebarnya 5x20. Nah, untuk ruang tamu sendiri juga nggak terlalu besar teman-teman, tapi memanjang gitu ya, memanjang ke belakang. Terus ini juga nggak ada sekatnya, tapi kalau nanti mau dikasih sekat sedikit, partisi bisa gitu. Tapi kalau mau kelihatan lebih luas, it's okay, nggak usah dikasih. Nah, yang bikin cantik di depan sini adalah pintunya. Jadi pintunya ini wood engineering, kayu ya, bukan multiplex. Terus kayak gagah gitu dari depan. Apalagi fasad depannya kita bisa lihat, mundur dikit Fam. Di sebelah kiri itu juga sama garis-garis kayak semacam partisi gitu. Nah, ini ketambahan di pintunya. Jadi kayak klop masuk. Terus ceiling di rumah ini juga tinggi 3,5 meter teman-teman. Sirkulasi udaranya juga sudah oke. Di depan kita ada jendela. Rumah ini hadapnya timur, jadi kalau mau dapat matahari pagi itu kita bisa dapat kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu panas. Kalau barat kan memang panas. Nah, kalau timur ini panas tapi cuma beberapa jam aja di pagi hari. Itu pun menyehatkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi cari rumah di Surabaya Timur dan hadap timur, rumah ini cocok buat teman-teman. Oke, let's go, kita ke sebelah sini. Ini adalah ruang keluarganya gitu ya, langsung nyambung juga sama dapur ya, jadi satu supaya kelihatan lega. Nah, ini ruang keluarganya, ceilingnya juga sama kayak ruang tamu, nggak ada double ceiling dan lain-lain, tetap standar gitu ya. Terus ini juga ada tangga yang lumayan tinggi gitu ya, anak tangganya banyak. Karena ceilingnya tinggi itu tadi otomatis
tangganya juga lebih tinggi. Nah ini mungkin kalau teman-teman mau dibuat kabinet bawah tangga pun juga space-nya banyak. Bisa kalau full ya dari atas, tapi harusnya nggak ergonomis. Ergonomisnya berarti sampai tangannya kita bisa kejangkau. Jadi sampai sini untuk kabinet tangganya. Kayak gitu. Di sini bisa untuk ruang tamu dan ruang makan. Terus untuk dapurnya sendiri teman-teman, ini juga sudah dicor ya, sudah didek. Tinggal nambah kabinet bawah. Kabinet bawah aja jadi lebih hemat. Sudah ada sinknya, juga sudah ada kerannya. Terus juga sudah ada keramik di dindingnya. Keramik mozaik warna biru. Cuman saya pribadi nggak terlalu suka warna biru. Jadi dari depan kan dari coklat, birunya terlalu nyentrong. Jadi ini opsional. Kalau teman-teman tetap suka warna biru, it's okay, nggak perlu nambah lagi. Kalau mau ganti ya nggak apa-apa. Terus ditambahin kabinet atas atau ambalang lah. Kalau bawahnya sudah cukup. Oke, kayak gitu. Ke sebelah sana sedikit, sebelah kiri. Ini cukup luas ya teman-teman, karena 5x20. Ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Ditambah lagi belakangnya masih ada sisa tanah. Oke. Yang kamar yang pertama ini ada di lantai 1, ukurannya besar, ceilingnya juga sama kayak di ruang tamu, terus ada jendelanya 2 yang bisa dibuka. Oke, jadi sirkulasi udaranya bisa terjamin. Untuk instalasinya pun juga sudah ada, tapi masih belum finish clean stop kontak gitu ya. Jadi listriknya sudah disambungkan, tinggal kita nanti finishing sendiri kayak gitu. Oke, di sebelah sini kanan ada toilet. Ya, naik toilet. aduh. Oke, kenapa aku gini-gini tadi teman-teman? Karena aku kurang suka sama pintu plastik kalau di toilet ini. Kayak rumahnya sudah bagus, terus ketambahan pintu plastik itu kayak kurang dikit lagi udah sempurna. Gitu ya. Ini toilet di kamar mandi yang bawah, sudah ada showernya. Terus ini nggak ada split levelnya kamar mandinya, tapi arahnya agak ke bawah gini, darat gitu. Jadi airnya bisa langsung kebuang ke sana. Ada toilet duduk juga. Gitu sih. Nggak ada yang lain-lain. Cuman ini bagus pemilihan keramiknya. Keramik belakang sama sampingnya ngeblend. Jadi nggak terlalu banyak motifnya. Aku suka. Oke, kita lanjut ke daerah belakang sini teman-teman. Area belakang ini, nah kalau kita lihat jendelanya juga lumayan banyak ya. 1, 2, 3 ya. Ini pintu, jadi cahaya masuk keluar oke. Udaranya juga bisa masuk keluar karena ini bukan fix, bisa dibuka semua. Jadi optional ya. Kalau mau pakai exhaust buat masak, kompor itu bisa. Tapi kalau nggak pakai pun tetap bisa kejamin sama jendelanya yang bisa dibuka. Oke, nah di belakang ini masih kotor, sorry ya teman-teman ya. Ini adalah lahan kosong yang bisa kita pakai, yang bisa kita pakai untuk ya terserah ya, mau jadi kamar lagi, oke. Mau taman, mau jadi kolam ikan, kolam renang, oke. Mau jadi apa lagi? Jadi sesuai pilihannya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke lantai 2, let's go. Sembari kita naik ke lantai 2, jadi lantai untuk yang bawah dan tangga ini sama teman-teman. Tapi lebih kelihatan apa ya? Kalau kita lihat dari bawah ke atas itu kusennya putih, lantainya juga putihnya ngeblend sama besi-besinya. Jadi kelihatan benar-benar bersih gitu. Dan itu bagus untuk pandangan kita gitu ya. Jadi rumah kita bisa lebih estetik kayak gitu. Oke, sekarang kita lagi ada di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar ya. Yang pertama tadi sudah di bawah, yang kedua dan ketiga ada di lantai 2. Oke, kita sebelah sini dulu. Ini adalah kamarnya, tapi tunggu, kita ke sini dulu. Jadi ini adalah space kosong yang bisa kita manfaatkan untuk tempat duduk atau meja kantor atau ya ruang keluarga kecil mungkin. Ini bisa ya. Terus ini ada jendela yang bisa dibuka juga, jadi anginnya tetap bisa masuk, atau buat lemari penyimpanan juga bisa. Nah, ini adalah kamar yang kedua, teman-teman. Let's go, kita masuk ke sini. Nah, kamarnya ini lebih besar dari kamar yang bawah, ya.
Terus instalasinya pun juga sudah ada AC tapi belum di finishing, dan kamar mandi dalam. Jadi kamar yang ada di atas ini sudah kamar mandi dalam semua teman-teman. Kalau yang bawah tadi lebih ke coklat, ini lebih ke abu-abu ya. Jadi tetap elegan, sudah ada showernya juga. Toiletnya duduk gitu ya. Jadi ya standar lah buat rumah yang ukuran segini. Di kamar utama ada di sebelah sini. Nah, tapi sebelum itu ada hal yang cukup unik di sini ya. Kenapa? Ada wastafel yang menurutku marmernya mewah gitu loh. Buat apa ya, Fam? Udah kamar mandi dalam dua-duanya. Ya mungkin cuci tangan ya lebih steril ya, taruh sini. Kalau kata Fami tadi dibuat tempat TV. Jadi kayak sofa terus tempat TV, tapi kok dibuat wastafel ya. Ya apa-apa. Yang penting kita tetap cuci tangan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, sekarang kita sudah sampai di kamar yang utama, yaitu ini kamar yang paling besar dari semuanya, gitu ya. Nah, ini teman-teman juga ada kamar mandi dalamnya di sebelah kanan. Oke, tapi menjelasin instalasinya dulu juga sudah ada, belum ready, belum finish ya. Terus untuk di lantai 2 ini juga ceilingnya juga sama 3,5 meter, jadi nggak terlalu pendek, nggak lebih pendek daripada yang bawah, tetap sama. Dari depan pun juga kelihatan tinggi, mungkin karena ceiling yang atas juga tinggi, kayak gitu ya. Terus pencahayaan di sini juga cukup oke, banyak jendelanya bisa dibuka juga. Ini yang fix. Nah, kamar mandinya sebelah sini. Kamar mandi dari ketiga kamar mandi sih harusnya sama semua ya. Tak kira ada yang dibedakan untuk kamar utama, tapi nggak ada. Jadi mereka pakai keramik yang sama, terus toilet yang sama, terus aluminium yang sama gitu ya. Jadi menurutku kamar mandinya kurang dispesialkan buat di kamar utama kayak gitu. Tapi selebihnya standar teman-teman. Cuman bangunannya kalau kita lihat dari depan itu bangunannya miring ya. Jadi kalau lihat keramik di depan karpot itu juga masangnya miring. Terus ada beberapa spot pun yang miring, jadi nggak siku sudut-sudutnya kayak gitu teman-teman. Tapi oke. Menurutku ini rumah yang strategis, bagus juga, terus lebih clean. Pemilihan warnanya aku suka, setiap keramik-keramik yang dipilih itu keren dan apa ya, ada ciri khasnya lah buat rumah ini. Untuk surat dari rumah ini sendiri teman-teman itu sudah SHM ya, jadi sudah aman. Terus listriknya karena 2 lantai cukup 2.200, airnya pun juga sudah PDAM teman-teman. Jadi untuk instalasi air, listrik teman-teman nggak usah khawatir, di sini sudah terjamin semuanya. Oke. Harganya berapa kira-kira? Harganya masih murah teman-teman. Untuk lokasi yang Surabaya, strategis, dekat ke commercial area. Rumah ini sekitar 1,3 M aja teman-teman. 1,3 M-an aja. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu info lebih lanjut tentang rumah ini, bisa langsung kontak Joshua Jedit, nomornya ada di bawah ini. Atau mungkin teman-teman mau tanya yang lain tentang perumahan yang lain di Surabaya dan sekitarnya, bisa juga kontak di Joshua Jedit, nomornya ada di bawah ini. Oke, thank you for watching. See you on our next video.